merdeka itu tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1369 Hijriah. Ini penting diingat bahwa kita dimerdekakan atas rahmat Allah. Allah memberikan sebuah mengangkat kemerdekaan negeri ini secara de facto. Walaupun sekarang kita bilang apakah kita sudah merdeka Bapak Ibu? Halo, apakah kita sudah merdeka belum? Kita katakan itu karena kesediaan yang membuat kita bertanya, kenapa sekarang lebih sulit untuk mengekspresikan amalan-amalan dakwah dan ibadah? Dulu Belanda tidak pernah bakar masjid. Sekarang Indonesia di zaman sudah era reformasi, berapa banyak masjid yang dibakar? Apapun penjelasannya kemarin di Pak Zainal di Jakarta Utara itu kan api membumbung, ubahnya belas, gitu. Ini mungkin juga catatan. Sebetulnya ada 3 masjid lagi di beberapa titik di Indonesia ini yang rata dengan tanah. Dan di negeri ini kita tidak boleh menggunakan tanah. Ya sudah diterima aja hasilnya. Itu baik. Walaupun masih dibakar, kita terima aja hasil. Jadi ketika kita merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, 17 Agustus tahun apa ini? Itulah hari kemerdekaan kita. Kita tahu itu. Padahal merdekanya di bulan Ramadan. Harinya hari pagi hari jam 10. Rumahnya tempat pembacaan teks nanti kemerdekaan itu rumah seorang ulama, seorang Arab. Jadi kalau orang Arab itu dia menjadi warga dan bangsa Indonesia. Ini perlu diperhatikan oleh para jamaah dan seluruh pemirsa yang menyimak acara itu. Kalau orang Arab itu datang ke Indonesia, dia menjadi warga negara dan bangsa Indonesia. Beda dengan orang Cina. Kalau orang Cina dia hanya menjadi warga negara dan dia tidak merasa jadi orang Indonesia. Itu rumus, tolong perhatikan seluruh Indonesia. Jadi kalau sampai nanti kita membiarkan menjelang pemilihan presiden yang akan datang, lalu ada orang Cina yang sampai menang, itu berarti kita game over. Udah khatam kita Pak. Ya. Jadi terus terang saya harus katakan secara terbuka, kalau sampai pilpres yang akan datang, 1, agamanya bukan Islam, 2, orang Cina, berarti negara kita sudah tergadai dengan harga murah. Tidak mudah, dan saya katakan pernyataannya punya 2 implikasi. Implikasi penyadaran dan implikasi yang lain. Dibuat Pak Zainal, mohon doanya agar kajian kita ini tidak berhenti, karena kita tidak membuat yang mengada-ada. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 yang dirubah tanpa kita ketahui, itu adalah berbunyi calon presiden Indonesia itu harus orang Indonesia asli. Bapak tahu, orang Indonesia asli itu artinya agamanya Islam. Itu kalau mau tahu. Jadi betapa saya kecewa dengan generasi awal reformasi membiarkan pasal itu dirubah. Ya, pasal itu dirubah atas kerja sistematik dari jaringan Zionis internasional dan jaringan Kristen nasional yang mereka bekerja, dan sayangnya para politisi-politisi Islam yang beragama Islam dari partai Islam maupun partai berbasis Islam tidak memahami permainan halus dan licin mereka. Sekarang kita sudah tidak punya lagi pasal itu. Pasal dalam Undang-Undang Dasar kita tentang pemilihan presiden sekarang adalah warga negara Indonesia. Padahal ini berbahaya. Di mana logikanya sebuah sistem kenegaraan, sistem pemerintahan, sistem kekuasaan yang mengurus urusan orang banyak, pemimpinnya tidak memiliki akar kesejarahan. Pemimpinnya tidak memiliki akar budaya. Pemimpinnya tidak menyambung dengan akar keimanan dan keyakinan. Nah, jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini nanti kita beri kesempatan untuk bertanya atau mungkin menambahkan kelengkapan pembahasan. Dulu pertemuan urusan dengan resolusi jihad ini dilakukan langsung dipimpin oleh muassis daripada Nahdlatul Ulama. Jadi kalau sekarang orang-orang Nahdlatul Ulama, apakah pemuda Ansor atau apakah Banser tidak mengekspresikan jihad, saya tidak mau membuat Anda tersinggung atau Anda nanti marah.
marah, merasa dipermalukan, merasa pencemaran nama baik, berarti Anda telah mengkhianati orang tua kita dulu, yang mana mereka mengatakan negara ini harus dibela dengan jihad. Jadi kesadaran dan lahirnya resolusi jihad itu adalah karena kita telah cukup was-was. Jadi kalau Bapak Ibu mau memahami, negara kita sebetulnya itu dijajahi oleh Zionis internasional. Belanda itu adalah orang hanya mendapatkan kebolehan mengambil keuntungan. Kalau bahasa Betawi itu ngeduk keuntungan. Sebenarnya yang menjajah kita itu Prancis. Prancis, Inggris, mereka tuh berkoalisi dalam Zionis yang dikenal nanti dengan namanya Komite 300. Lalu Belanda dia bilang, izinkan kami untuk mengambil harta kekayaan Indonesia, biar kami yang jajah Indonesia. Jadi Indonesia itu sebetulnya dijajahnya oleh kelompok Yahudi internasional. Nah, persoalannya adalah kesadaran sejarah sejauh itu tidak bisa lagi diturunkan ke bawah. Karena generasi kita generasi yang relatif, kalau saya sering dengar, aku mau males, kalau sekolah aku nggak mau belajar sejarah. Saya sering dengar Pak Zainal, anak-anak itu nggak suka belajar sejarah. Siapa yang meracuni mereka? Mereka tidak memahami bahwa sejarah negeri ini adalah sejarah jihad fisabilillah, sejarah jihad para ulama dan santri. Negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa perjuangan ulama dan santri. Kenapa? Karena dulu orang itu masuk Kristen karena ingin mendapatkan perlindungan dari Belanda. Jadi kalau kita mempelajari sistem sosiologi agama, sistem sosiologi kemasyarakatan bangsa kita, umat Islam adalah umat yang paling berhak secara saham, secara privilege, secara fungsi, secara kontribusi, secara sumbangsi. Tapi kalau kita lihat hari ini ada tanda tanya besar. Kenapa umat mayoritas seolah-olah dianggap sebagai pengganggu pembangunan nasional? Umat mayoritas, ulama-ulamanya dituduh teroris, intoleran, dituduh macam-macam, dan itu menimbulkan dua hal. Yang pertama, orang semena-mena kepada kita. Yang kedua, kita hampir rata-rata takut. Sopo yang isi kajian kita, Ustadz Alfian Tanjung. Wah, nanti itu, ini masjid gimana nih? Nah, itu terjadi. Ya, saya tidak sebut di mana, tapi itu terjadi. Jadi saya tegaskan kepada pengurus masjid, juga saya tegaskan kepada bapak-bapak ibu daleman yang ada di Jazirah Kalikan ini, bahwa saya berduduk di sini, menyampaikan kajian di sini, semangat kita adalah semangat memanggil kembali memori kesejarahan yang pernah dibuat oleh pendahulu kita. Jadi pembicaraan resolusi jihad, pembicaraan tahukah kita kalau para ulama tidak berkumpul dan tidak diarahkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk berjihad menjaga negara kita jangan sampai lepas kembali, karena dua jenderal Inggris itu turun. Jadi Bapak Ibu, jenderal pertama siapa namanya? Malabinya mampus, tak dipateni sama anak santri. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, santri yang meninggal dunia, yang syahid dalam peristiwa ini ada 60.000 orang. Ini 60.000 santri terbunuh, dan mereka tentu dengan semangat jihad yang berkobar, dan kita doakan semoga mereka termasuk para syuhada yang Allah terima di surga. Tapi kemudian pihak Inggris, Pak Zainal, tidak mengirim lagi satu jenderal. Bapak Ibu sekalian, para jamaah dan semua pemirsa, kalau perang yang mati jenderalnya dua kali, Pak. Satu Malabi habis disikat oleh anak-anak jihadis. Sekarang jihadis dianggap teroris. Orang berjihad dianggap musuh negara. Ini siapa yang punya kerjaan? Jihad ini adalah tiang pancang berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita sejak merdeka sempat pecah. Ada negara Indonesia Timur, ada Indonesia, ada Sumatera Tengah, ada negara Pasundan, ada negara-negara yang terpecah-pecah. Muncullah seorang yang ahli politik Islam yang bernama Dr. Muhammad Nasir, yang pada tanggal 3 April tahun 1950 Pak Nasir membuat tawaran konsep sebagai seorang Perdana Menteri yang menyebutkan negeri ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan orang-orang yang menyimak kajian pada pagi ini, adalah bentukan ulama dan para pejuang Islam.
Saya sendiri tidak mengerti sampai sekarang, seolah-olah kita ini betul-betul kita yang punya rumah, kita yang punya sertifikat, kita yang punya peran, tapi kita diusir. Jadi ada orang datang ke rumah kita, bapak diusir, salah. Dan yang diusir menurut lagi. Itu disebabkan karena tidak adanya pemahaman kesejarahan. Nah, jadi kita lihat bagian pertama ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu itu lahirnya resolusi jihad atas perbincangan intens para petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu kan, Nahdlatul Ulama itu adalah kebangunan dan kebangkitan para ulama. An-Nahdlatul. Jadi kalau kita lihat kelakuan sekarang yang dengan berbagai penampakan yang mungkin kita tahu, itu berarti mereka tidak mengikuti arahan orang-orang tua mereka. Mereka tidak mengikuti pelajaran dan pedoman yang pernah dibangun oleh para pendahulu mereka. Belum kalau kita melihat pada acara muktamar atau kongres NU tahun 1938 adalah Nahdlatul Ulama bercita-cita untuk menegakkan Islam di Indonesia. Tapi dulu, kalau sekarang saya nggak mau ngomong, silakan aja lihat. Mesti ada tangan-tangan jahat. Nah, itulah doa kita pada hari ini, tanggal 22 bulan Oktober 2022, yang mana bulan depan akan ada Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di kampung kita, yaitu dengan sentrumnya di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mungkin nanti ada beberapa tempat kita sebagai masyarakat Solo Raya, masyarakat Surakarta, masyarakat Solo, mari kita mendoakan semoga Allah berikan keselamatan dan kesuksesan Muktamar Muhammadiyah. Lalu kita doakan, karena bentengnya tinggal satu nih, ya. Kalau yang tadi kita bahas itu adalah satu kenangan memori bagus dari para pendahulu-pendahulu yang pernah. Untuk hari ini kita perlu ada pembicaraan lagi. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau dulu begitu lahirlah ini, ya nanti ini bukan dokumen rahasia, kebetulan aja pas saya punya aja, ya bukan rahasia, ini memang arsip yang bisa diakses. Ya nanti yang berminat bisa minta langsung kepada saya, paling tidak nanti di grup lah, ya nanti yang mau print out. Nah, kita coba masuk bagian kedua. Bagaimana dengan hari ini? Kalau resolusi jihad pernah ada, lalu bagaimana kondisi hari ini? Bagaimana jihad di Indonesia hari ini? Perusakan nama-nama perjuangan Islam memang dimulai sejak tahun 1969. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, pemberontakan PKI 48 yang pertama, 65 yang kedua, maka berakhirlah rezim orde lama, masuklah orde baru tahun 1966, orde baru yang asli, orde baru yang ori, orde baru yang orsinil itu cuma 3 tahun, 1966, 67, 68, atau 67, 68, 69. Karena setelah itu muncul gerakan dari kelompok. Mereka bermarkas di Tanah Abang 3 dengan nama CSIS. Mereka membentuk pedoman pembangunan negara dengan istilah pedoman pembangunan berjangka. Maka keluarlah sebuah buku tebal yang berhalaman 800 halaman. Buku itu berjudul Akselerasi Pembangunan Nasional. Di halaman 18 dari buku itu tertulis bahwa penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, negeri ini hampir 90% Muslim, bisa-bisanya dilahirkan sebuah pedoman dengan nama Akselerasi Pembangunan Nasional yang dikeluarkan di tahun 1969-74, dan itu tertuang dengan tertulis jelas. Tetapi sayang, memang itulah kelemahan kita, tidak pernah membaca satu kalimat singkat dari musuh kita. Akibatnya sekarang begini. Makanya ketika tahun 1972 di berbagai instansi pemerintah mulai ada sholat Jumat, itu reaksi keras. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu biar tahu ya, yang namanya di departemen, yang namanya di Bank Indonesia, yang namanya di kantor-kantor pemerintah itu tidak pernah ada sholat, meskipun tidak ada. Pertama kali ada sholat di instansi pemerintah itu adalah di Bank Indonesia yang ada di Jalan Tamrin. Itu tahun 1972,
Karena dulu gubernur banknya bernama Syafruddin Prawira Negara. Kalau orang tahu siapa beliau, beliau adalah Perdana Menteri Indonesia yang berhak untuk merebut Indonesia karena dia memimpin PDRI yang ada di Bukit Tinggi. Jadi ada dua orang presiden yang pernah menjaga negeri kita. Yang pertama adalah Syafruddin Prawira Negara, yang kedua Muhammad As'ad. Jadi lagi-lagi para jamaah semua, para pemirsa dan semua yang menyimak kajian hari ini, kita memang terlalu lemah memahami gerak-gerak musuh-musuh Islam. Maka sejak tahun 1960, 69, tahun 70 mulai ada gerakan-gerakan yang disebut dengan deislamisasi. Ya. Deislamisasi apa diantaranya? Mereka mulai tidak boleh ada partai yang berlambang Islam. Dulu kan gambar Ka'bah P3 awalnya. Karena pada tahun 1977 P3 menang di Jakarta, bapak-bapak ibu bisa paham. Di saat kekuasaan begitu kuat, partai yang berlambang Ka'bah bisa menang. Kenapa? Karena ketua di Jakarta itu Pak Hartono Mardiono. Mubalik mudanya bernama Zainuddin MZ. Pengisi acara kampanye-kampanye di seluruh lingkar Jakarta Raya dan sekitarnya itu namanya Roma Irama. Kiainya Kiai Haji Abdullah Syafiri. Bisa dibayangkan, tahu kan Raja Orde Baru yang menang terus, tahu kan? Halo? Halo? Tahu kan? Bisa kalah. Saya katakan, itu pun bisa hari kita bisa mengalahkan. Persoalannya kita nggak pernah merancang kemenangan. Kita berdebat terus tentang kita pakai sendok atau pakai tangan, kita jalan kaki atau naik sepeda, gitu terus. Kalau tujuannya sama, isu Islam dan Muslimin, kalau tujuannya sama, mengapa kita ribut pakai tangan, pakai sendok, pakai tangan? Capek deh. Kalau diomongin tersinggung. Kita tuh lebih suka bertengkar sama saudara sendiri. Jadi hari ini sudah dipahami, kita masuk bagian kedua. Bagaimana hari ini? Hari ini tanggal 22 Oktober itu dikenal sebagai Hari Santri. Santri itu artinya pelajar. Santri itu artinya mahasiswa. Santri itu artinya orang yang suka belajar. Karena pertanyaan saya para jamaah, apakah kita di ruangan itu termasuk santri? Iya dong, kita belajar. Nah persoalannya adalah kita tidak memahami. Misalnya saya ini kan kader PII. Bapak Ibu boleh baca di kamus, di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu pelajar? Apa itu pelajar? Pelajar itu adalah orang yang punya kemauan untuk belajar. Jadi pelajar itu bukan berarti anak SD, SMP, SMA, Pak Zainal. Silakan dibaca di kamus KBBI, dibuka. Makanya saya dengan di PI dulu tahun 1980-an sampai 96, itu teman-teman kita ada yang usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, kita masih PI. Karena kita ikut sejak SD. SD itu namanya kader tunas. Nanti SMP kita mulai basic bubarkan. Maaf, ketika Masyumi dibubarkan tahun 60, GPI dibubarkan, GPI itu Gerakan Pemuda Islam Indonesia dibubarkan tahun 63, maka benteng perlawanan menghadap PKI namanya PII, Pelajar Islam Indonesia. Maka dikenal dia sebutan Masyumi celana pendek. Nah, jadi bagian kedua, hari ini resolusi jihad itu ada di hati para santri dengan nama Hari Santri. Catat, Hari Santri itu artinya hari orang pembelajar, pelajar santri, bukan hanya santri NU. Ini harus saya pertegas, ini santri Indonesia. Kan negara Indonesia, yang resmi kan pemerintah Indonesia. Bahwa inisiasinya dari keluarga besar dan pengurus besar NU, iya, kita nggak akan bantah. Jadi Hari Santri ini adalah milik santri dan kaum terpelajar di seluruh Indonesia. Setuju? Ya memang iya, bukan soal setuju. Jangan sampai ngomong begini lalu ya sudahlah. Yang jelas saya sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, Hari Santri tanggal 22 bulan Oktober hari ini adalah Hari Santri yang keberapa nih? Ketiga atau keempat nih? Ya, pokoknya belum 10 tahun lah, belum lama ini disahkan. Nah, pertanyaan berikut adalah bagaimana ke depannya? Bagaimana ke depannya kita umat Islam Indonesia sementara Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kawal Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus,
Sebutlah dua yang paling kuat dan produktif, yaitu Laskar Kristus dan pasukan pasukan Kelawar Hitam dan pasukan Laskar Kristus, dua itu. Jadi Brigade Yesus, ada Bunda Maria, Kelawar Hitam, Super Ninja, Paulus, dan pasukan Bunda Maria. Ustaz, kok bicara gitu? Iya, saya sudah bilang pada pihak kepolisian, saya sudah bilang pada Mabes Polri. Kenapa Anda hanya menuding-nuding dan mencari-cari kesalahan kelompok Islam, sementara kelompok mereka juga latihan bersenjata? Mari kita buka kerjaan yang namanya Kelawar Hitam. Kelawar Hitam itu pada bulan Januari tahun 2000, mereka mengepung sebuah pesantren yang bernama Pesantren Wali Songo. Di mana? Di Poso. Tahun berapa? Tahun 2000. Bulan apa? Bulan Januari. Apa yang mereka lakukan? Menyerbu pesantren Wali Songo. Pesantren dikepung, seluruh isi santri itu diikat dua-dua di tepi Danau Poso. Ditebas leher mereka menurut bukti saksi mata. Karena saya waktu itu masih memimpin Hamas Indonesia, teman-teman yang sempat ditugaskan ke sana lapor bahwa itu Danau Poso itu penuh dengan darah. Dikerjakan oleh siapa? Fabianus Tibo, Domingus da Silva, dan Marinus Ligo. Jadi terus terang, yang namanya teroris itu bukan kelompok Islam. Dari dulu Ustaz nggak pernah jadi teroris. Ustaz, itu kan ada Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu konfliknya dengan Soekarno. Buka sejarah. Kita kadang-kadang diajak untuk memahami sebuah keadaan, dipaksa dengan satu tekanan, kalau bukan tekanan politik, tekanan senjata. Padahal bohong. Saya berapa kali ditanya, kalau saya suka mengisi acara-acara di acara-acara resmi di kenegaraan, baik di Mabes TNI segala macam. Ustaz, apakah Ustaz termasuk pendukung pemberontak? Saya bilang, mana perlu kita berontak? Kita ini mayoritas Islam, nggak perlu berontak. Kita hanya butuh edukasional dan sosialisasi. Jadi sekali lagi para hadirin, para pemirsa, dan yang hadir di majelis ini, saya tegaskan, kita berkumpul di sini melalui Pak Zena sebagai Ketua DKM. Pahamilah bahwa kajian-kajian kita tidak ada urusan kita melawan pemerintah. Kita nggak ada urusan ingin sok jagoan, sok pemberani, nggak ada. Kita mau jujur aja dengan sejarah. Negeri ini tidak akan merdeka kalau tidak ada perjuangan para ulama dan santri. Titik. Kenapa? Karena dulu orang itu masuk Kristen biar aman daripada tangan-tangan opsil Belanda. Itu sejarah sudah. Supaya bisnis jangan diganggu, supaya sekolahnya jangan diganggu, masuk Kristen. Jadi sejak dulu Islam itu berkolaborasi dengan warga pribumi. Jangan heran lihat Pangeran Antowiroto, lihat R.A. Kartini. R.A. Kartini itu kan punya satu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Bapak hanya hafal itu, padahal itu Al-Quran, Minaz Zulumati ilan Nur, surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257. Jadi mau dibuka lewat pintu manapun, negeri ini diperjuangkan oleh ruhul jihad. Tapi sayangnya konsepsi jihad mengalami proses distorsi, mengalami proses pengurangan makna, seolah-olah jihad sama dengan jahat. Tidak. Dengan jihadlah negara ini merdeka. Dengan jihadlah kita bisa mengunci. Nah, yang bikin lepas Timur siapa? Itu kelompok PKI, kelompok PRD. Mau jujur, lihat Timur di Irian, OPM itu gerakan kombinasi salib dan palu arit. Jadi yang paling satria, yang paling patriot itu umat Islam. Cuma sayangnya umat Islam itu ada pemahaman konsep yang harus diulang lagi, yaitu konsep ikhlas. Gara-gara ikhlas, adu berbuat ditinggal, akhirnya diaku sama orang. Contoh ya, Bapak Ibu-Ibu, kalau di Jakarta ada yang namanya Universitas Trisakti. Pernah dengar kan? Halo? Nah, itu ada di Jakarta Barat. Itu ada sebuah perguruan tinggi yang namanya Respublika. Respublika itu milik Baperki Cina PKI. Dikepung dan diserbu, diambil alih oleh anak-anak PI, anak-anak KLI, dan satuan-satuan gerakan dari kelompok Angkatan 66. Ada juga PMKRI, GMKI, GMNI, tapi mereka sangat minimalis. Kelemahannya ketika terjadi perebutan karena pemberontakan PKI dianggap gagal, lalu kantor pusat PKI yang ada di Keramat dibakar oleh Khalis Rohendi, seorang kader PKI dari Karawang. Jadi kalau boleh dibilang PKI itu sudah tidak berdaya menghadapi perlawanan para pelajar dan mahasiswa.
Maka kantor-kantor, gedung-gedung besar itu diambil alih oleh pemuda-pemuda Islam. Sayang Pak Zainal, habis diambil, ditinggal, jadi ambil lagi sama dia. Ya, saya anggap perlu diulang kembali. Kalau berbuat sejarah, ikhlasnya jangan lugu dan tolol. Kita yang merebut, kita yang ngambil, orang lain yang balik nama. Kalau udah direbut sama Mas Canggih, ambil alih, Mas, buat surat balik nama. Nanti Bapak jadi wali kota, dia Bapak jadi gubernur. Ini persoalan serius, dan saya katakan pada hari ini peran-peran perjuangan kita tidak mudah, karena yang perlu kita lakukan pertama, jangan sampai kita di ruangan ini saja mulai sambil mendengar sambil gemeteran, kan repot. Kita lagi bahas sejarah bangsa kita bahas peran ulama kita yang dengar ketakutan, karena mentalitas ketakutan ini telah tersuntik dengan kuat. Nah, saya pernah tanya kasus pasukan Brigadir Yosua kepada pejabat-pejabat kepolisian di Mabes Polri, Pak, kenapa Bapak tidak pernah menyoal keberadaan Brigadir Yosua? Jawabnya, tidak ada perintah. Nah, kan nggak bisa begitu dong. Kalau yang namanya mengganggu negara, siapa pun ditangkap, termasuk kelompok Islam kalau yang mengganggu. Kan mengganggunya di mana? Orang nggak ngapa-ngapain dan sekarang-karang. Orang baru pulang habis praktek, ditembak di jalan. Jadi umat Islam ini sudah kita dizolimi, sudah kita dibunuh, sudah dijarah, disalahkan lagi. Nah sementara para penonton yang remaja-remaja belia kan nggak tahu bersalah. Makanya kalau beragama jangan begitu, kita harus lemah lembut. Jadi siapa yang tidak lemah lembut? Jadi para jamaah sekalian, pada hari ini saya mungkin mengajak kita sebagai penutup untuk hari ini, mari kita mulai menyadari kita sangat miskin sekali wawasan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Sehingga perjuangan yang mesti kita banggakan, perjuangan yang mesti kita sama-sama membangun kembali kesadaran kolektif, membuat kita malah menganggap, saya juga anggapnya serius kan. Orang tidak tahu kenapa negara ini merdeka. Coba lihat pusat-pusat masjid-masjid di Baluarti, masjid-masjid kita yang ada di Mangkunegaran itu kan pertanda. Itu ada masjid kuno yang ada di mana tuh Mas Yono, yang agak masjid kuno itu di Lawean. Itu dulu ada pusat peribadatan agama Hindu, Buddha 500-700 tahun yang lalu, sekarang jadi masjid. Tidak ada di sana, mana ada di Rubut, ada Rubut kok. Nggak ada yang rusak. Ini bangunannya ada, itulah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita nggak pernah merusak. Yang ada dipakai, mungkin fungsinya berbeda. Yang kedua, kita perlu memahamkan dulu reoriginalisasi konsep jihad. Mungkin nanti lain kesempatan kita akan bahas tentang jihad menurut Allah dan Rasulnya dan kebutuhan zaman kita hari ini. Karena jihad ini sengaja disalah-salah artikan. Tidak ada negara ini tanpa jihad. Tidak ada pertahanan kita melawan PKI. Lihat bagaimana gelora daripada saudara Bung Karno yang namanya Insinyur Soekarno dalam pidato hari Maulid Nabi tahun 1967. Aku pencinta Muhammad, darahku, air mataku adalah untuk Islam. Api Islam Muhammad itu Soekarno. Bukan malah Soekarno dibanding sama Nabi Muhammad. Ada tuh ya anak sejarah tuh bocah. Mana yang lebih hebat? Si Muhammad dengan Soekarno. Atau sejarah tuh anak. Sopan gitu ya. Jadi yang pertama, kita kembali dulu memahami konsep. Yang kedua, mari kita awali dulu dengan jihad-jihad awal. Apa itu jihad awal? Ketika Rasulullah selesai memajak teman-temannya pada posisi perang Badar, apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, kita baru saja melakukan jihadul asghar, jihad yang kecil. Kita akan melangsungkan jihadul akbar. Apa itu? Berpuasa. Jadi dalam konsepsi kehidupan seorang muslim, jihad fisik itu, jihad yang mengorbankan nyawa itu jihad kecil. Karena kecil, maka kita harus urus yang besar dulu. Ibadahnya betulkan, akidahnya betulkan, niatnya betulkan. Jangan kok, karena sering saya di mana-mana forum, Ustaz, saya mau berjihad. Kenapa? Habis saya nganggur Ustaz, ingin saya mati sakit. Ya, itu jihad dalam keadaan nganggur. Ini yang mau begini deh, dosen, usaha, baru berjihad. Sama dengan peristiwa Ambon.
Ya, ini sebagai catatan buat catatan seluruh Indonesia di seluruh dunia ini. Perang Ambon itu meletus tanggal 1 Januari tahun 1999. Itu disebut dengan Idul Fitri berdarah. Tapi pasukan yang membackup para mujahidin, pasukan Acan alias Asad itu nggak pernah putus. Karena datang hampir dari seluruh dunia. Mereka datang, ada yang naik pesawat, datang ada yang naik kapal laut, dan datangnya dua kelompok. Kelompok pertama datang orang-orang, dan dulu belum bisa. Kalau sekarang memang antara itu kalau ada orang bermasalah ini harus beli handphonenya sama nomornya. Kalau dulu mereka bawa handphone satu, nomornya satu murah, habis ngomongin bapak ini kita habis kirim uang 200 miliar. Jadi mereka datang orangnya, ntar beberapa minggu kemudian datang kontainer membawa uang itu dolar sampai 2 sampai 5 kontainer. Emang jihad itu, jadi mereka yang datang itu bukan pengangguran, bukan orang yang miskin, bukan orang yang nggak punya uang. Mereka datang ongkos sendiri, mereka datang bawa alat-alat sendiri, dan mereka bawa uang melewati kapal laut dan datang dikirimkan dan terjadi dengan teman-teman. Percayalah, sehebat apapun yang namanya Putin menggempur Ukraina, sehebat apapun, semua akan melihat bukti bagaimana kemenangan Taliban di Afghanistan. Persoalannya mau nggak kita kembali ke sini? Al-Quran ini adalah pedoman hidup syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka saya terharu kebakaran masjid kemarin di Masjid Islamic Center. Anak-anak muda itu, ayo selamatkan Quran kita, ayo. Mereka bekerja menarik-narik. Alhamdulillah ya Allah, Quran ini bisa diselamatkan. Mungkin itu hanya sebuah simbolik, tapi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kenapa mereka selalu mencari membakar Quran pada peristiwa Kanigoro Affair tanggal 14 Januari tahun 1965. Mereka mengepung anak pesantren Kilat PII di Kanigoro di Kediri. Mereka ambil Quran dimasukkan ke dalam karung, dibakar. Jadi ini adalah chips hidup seorang muslim. Fi zilalil Quran. Jadi kalau umat Islam tidak berkhidmat dengan Quran dan segala hidupnya, Quran mengajarkan kita untuk rendah hati agar kita lebih mulia daripada malaikat. Quran mengingatkan orang-orang yang tak tahu diri, dia lebih kejam dan sadis, lebih melebihi para iblis. Quran mengajarkan manusia bagaimana hidup dijalani menurut pemberi hidup. Nah, ini persoalan serius hari ini. Anak saya sudah hafal 30 juz. Iya, anak 30 juz. Dia tidur mulu. Subuh nggak ke masjid. Hafalnya betul Pak 30 juz, tapi kelakuannya kalau udah di rumah balas dendam, main handphone dulu 30 jam sehari. Anda nggak bilang begitu tuh, nggak tahu deh cara kesindir. Nah, pemirsa sekalian, karena kita tadi subuhnya cepat, jadi kita ini belum ini ya, belum siang betul. Kita langsung saja. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang merasa perlu berkonfirmasi supaya penyampaian ini jadi bagian bahwa kita akan berjumpa nanti dalam edisi Muktamar ke-48. Mungkin kita coba cari tema utamanya terkait dengan peran Muhammadiyah dalam perjuangan umat Indonesia. Supaya imbang, ya. Nanti kita bahas ini. NU keren, Muhammadiyah keren, versus keren, apalagi Al-Wasliyah, semuanya punya peran. Muhammadiyah, edisi pengajian Muhammadiyah kita akan buat nanti di saat suasana Muktamar sudah mulai berjumpa. Kita siapkan. Silakan. Bapak-bapak, kesempatan sudah diberikan ya di nanti. Ya, silakan Bapak. Tolong dibuat sebentar Pak. Baik, itu terhalang. Mari pemirsa kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Wijodo dari Unitan Makam Haji tadi. Sering mengikuti kajian antum, pernah ke Masjid kami juga Ar-Rahman di Makam Haji. Yang ingin saya tanyakan adalah mendengarkan uraian-uraian tadi, ternyata masalah sejarah ini sangat penting sekali ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa beberapa kejadian-kejadian peran daripada pemuda Islam yang tadi dikatakan bisa merebut gedung-gedung di Jakarta, itu kok saya tidak pernah mendengar sama sekali. Artinya dia tidak pernah dibukukan atau mungkin barangkali saya tidak membaca. Yang saya pikirkan adalah mungkin kita memerlukan suatu istilahnya sejarah-sejarah by daerah lokali. Artinya apa? Karena kalau sejarah sekarang ini kita nasional, itu mudah sekali dibelokkan.
bagaimana kepentingan para pemimpin, bagaimana kepentingan para politisi di saat mereka membutuhkan kepentingan dia, sejarah itu akan digunakan. Tapi kalau sejarah per daerah yang mana kalau saya katakan perawinya itu sahih, saya kira itu bisa kita jaga bagaimana perjuangan umat Islam di dalam mempertahankan negara ini secara lokali begitu. Itu mungkin kami mohon dijelaskan apakah memang ada sejarah-sejarah lokal yang memang dijaga kesahihannya, dijaga keasliannya, dijaga keorientalisannya gitu. Itu aja mengingat pertanyaan itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Sebenarnya kalau kita buka banyak khasanah sejarah, pertanyaan bagus ya, soal pembukuan sejarah di tingkat lokal. Ada tim yang sedang dibuat oleh Dr. Adian Husaini sebagai Ketua Dewan Dakwah. Tim itu diisi oleh para dokter-dokter sejarah. Tapi memang hambatan mereka dua. Yang pertama, aspek basically dan kemampuan riset kualitatif yang nafas panjang. Yang kedua, memang biaya. Ya. Musuh-musuh Islam itu keluar biaya sampai ratusan miliar sampai triliunan untuk membelokkan sejarah. Jadi bagaimana sekarang kita menganggap seorang pejuang seperti Kartosuwiryo, kita anggap dia sebagai penjahat. Karena memang pembelokan luar biasa. Atau tahu nggak kita bahwa yang namanya di Mesir itu sejak sampai tahun 1900-an itu, 1900-an itu tidak ada kelas perempuan yang menggempur, maaf tanda kutip, yang menegosiasi, yang ngotot, yang sedikit maksa agar dibuat kelas perempuan itu namanya Rah. Dia seorang ulama perempuan dari Sumatera Barat yang memiliki sebuah lembaga diniyah Padang Panjang, Sumatera Barat. Artinya secara perjalanan kita bisa tengok Cut Nyak yang menyambung perjalanan ke umat, Malahayati yang memimpin pertempuran di laut yang membuat tentara Amerika terkencing-kencing. Jadi perempuan-perempuan yang pernah ada juga punya keturunan ada atau pejuang-pejuang dari Banten. Nah sekarang kalau yang laki-laki jelas kita tidak akan kekurangan nama. Nah kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana akurasi? Persoalannya ada dua, ulama-ulama kita ini dikenal banyak yang pintar bicara, bagus, hafal, fasih, tapi tidak menulis. Ini mungkin juga kritik buat saya, tulisan saya sudah banyak tapi yang terbit baru 2. Kalau buku-buku kecil sih baru 5 atau 7, tapi yang itu produktif. Itu mungkin ada salah satu sahabat saya namanya Ustaz Ahmad Yani. Dia tulis tentang masjid. Dia sudah nulis lebih dari hampir 100-an buku. Jadi gini Mas Pak, kalau kita mau pakai logika, nggak mungkin kita mendapatkan sejarah orang tua kita masa lalu, kita mintanya sama orang yang tidak seiman dengan kita. Bukan berarti kita ingin lalu membuat sejarah dalam bentuk menurut versi kita. Ya janganlah yang bukan kerjaan kamu aku. Juga di internal kita. Contoh ya, mohon renungkan. Ada yang mengatakan bahwa Departemen Agama itu milik ormas tertentu. Tolong jujur. Yang mengusulkan adanya Departemen Agama itu adalah Ustadz dari Muhammadiyah. Buktinya apa? Ketua MUI, Ketua Menteri Agama yang baru namanya Profesor Dr. Rashidi. Dan dia orang Masyumi, orang Muhammadiyah. Logikanya kan gini, kalau memang yang mengusulkan organisasi tertentu harusnya ada dia dong menterinya. Orang ini yang mengusul Ustadz Muhammadiyah, terus menterinya Profesor Rashidi, orang Muhammadiyah. Ya berarti siapa tuh yang mengusul? Itu aja udah logis. Maksud saya gini, di internal kita juga jujur, nggak usah ngaku-ngaku yang bukan kerjaannya. Sama dengan suku gabungan remaja. Nah, mungkin orang nggak kenal dengan Mas Canggih dengan 1.300 yang kemarin ya tanggal 8 itu kurang lebih kita ada 7.000 sampai 8.000 orang di Masjid Sudarmo. Nanti ini 10 tahun lagi ada orang nggak tahu itu ngaku-ngaku dulu sendiri penyakit. Ya sering dalam kehidupan ini seperti telur mata sapi. Ibu tahu mata sapi Bu? Telur mata sapi Ibu tahu? Yang punya telur siapa Bu? Ayam atau bebek? Yang punya nama sapi. Oh. Nanti ada manusia mata sapi, ya, yang bertelur itu ayam. Maksudnya gini Pak, saya ingin menangkap semangat Bapak. Mungkin nanti dengan saya terus intens di dalam lingkungan dinamika Solo Raya ini, kita akan coba apakah DSKS, apakah MUI, apakah PDI Muhammadiyah ini, supaya semua ibu-ibu juga sama. Kita tuh miskin sekali pemahaman sejarah perjuangan muslimah. Kalau kita minta sebut sekarang, paling beberapa nama tersebut, Bu Nur Yati Akmal, Bu Aisyah Amini, siapa lagi yang kita lihat bukan dalam konteks dia dari NU atau Muhammadiyah yang berjuang untuk kepentingan umat Islam.
Jadi kita kadang-kadang berjuangnya untuk ormas, untuk partai, nggak boleh berjuang itu fisabilillah, bukan fisabilillah ormas. Walaupun dia berasal dari ormas tertentu, ya kita akui, tapi jangan berbohong, jangan jadi mata sapi. Ya kan begitu, ini kita tidak nyindir siapa-siapa, belajar untuk jujurnya Pak ya. Kita harus jujur juga dong. Bahwa pernah ada sebuah gabungan remaja, ya nggak akan mungkin lupa dengan nama Mas Candi dan teman-temannya, Mas Kurni sampai bawa tiker-tiker RT bawa gulung-gulungan tiker Pak, karena yang hadir kan memang ribuan, sampai tiker RT bawa ke jam 1 malam masih tikernya belum ketemu aja gitu. Ya Pak ya, prinsipnya kita akan jumpa lagi nanti edisi muktamar. Maka saya minta mulai hari ini Bapak-Bapak bisikin teman-teman tetangga-tetangganya dan buat tim media kita setting dengan bagus, kita rapikan sehingga nanti akan dikabar. Kita tidak rela muktamar Muhammadiyah diganggu. Biarlah mereka bermusyawarah, lahirkan pemimpin sesuai aspirasi umat Islam dan warga Muhammadiyah. Ya, jangan berpindah dari bendera bintang David ke bintang merah, ya itu pernah terjadi pada situasi yang lain. Yang mengerti boleh tersenyum, yang belum mengerti nanti tanya kepada yang berwajib. Mari kita berdoa semoga hari banyak kebaikan dan perbaikan yang bisa kita lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita jumpa nanti di edisi Muktamar Muhammadiyah ke-48. Kita coba tarik, kita coba ambil garis bagaimana perjuangan Jenderal Sudirman dan para pahlawan-pahlawan yang menggenapi daripada perjuangan daripada Bung Tomo dan gerakan yang sudah kita bahas barusan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa azratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, hari ini hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022. Negeri ini punya satu sebutan baru, Hari Santri Nasional. Ya Allah, semoga para santri-santri yang ada di negeri ini menyadari bahwa mereka adalah cikal bakal para ulama yang akan mengajak manusia makrifat kepadamu, yang mengajak manusia menjadi manusia, yang mengajak manusia untuk merdeka, yang mengajak manusia untuk berkhidmat dengan syariat Islam, mengajak manusia untuk berdakwah, mengajak manusia untuk berjihad. Ya Allah, pada pagi ini kami bermohon padamu, jadikanlah kami hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan senantiasa mengembalikan segala urusan kepadamu ya Allah Rabbul Jalil. Allahumma ya Allah, pada pagi ini kami masih melihat masih perlu ada maksimalisasi partisipasi kehadiran dari kelompok-kelompok teenagers, kelompok-kelompok remaja, kelompok-kelompok generasi di bawah 20 tahunan, agar mereka mengerti ada apa dengan negeri ini pada masa lalu, ada apa dengan umat ini pada masa lalu, lalu mereka berpikir bagaimana mereka hari ini dan apa peran-peran mereka ke depan. Ya Allah, doa kami hari ini, kami ucapkan syukur kepadamu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan salawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha mendengar, kami sampaikan doa pada pagi ini. Berikanlah ruhul jihad bersebar dengan baik di seluruh negara kami. Berikan semangat optimisme. Negara ini dalam keadaan sangat tidak baik-baik saja. Jadikan kaum muslimin yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan terbangun nilai akhlakul karimahnya, siap membela negaranya, terutama membela agamanya dengan komitmen jihad fi sabilillah. Ya Allah ya Rabbul Alamin, tolonglah Indonesia kami ya Allah, karena hutang negara kami tak terbendung dan tak terbayar, karena pembayaran baru sebatas membayar bunga hutang yang membuat kami semakin sangat sedih. Ya Allah, bahwa kurs dolar sekarang sudah menembus mengarah ke angka 16.000 per dolarnya ya Allah. Negeri ini sesungguhnya sudah kolaps karena iman kepadamu, karena makrifat kepadamu, karena kesabaran dengan prinsip-prinsip syariatmu,
maka kami tidak melihat ini sebagai bentuk yang harus membuat kami terdera, tersandera, apalagi jadi gila. Kami tidak akan pernah itu, karena kami punya Engkau ya Allah. Kami selalu berserah kepadamu ya Allah, karena kami yakin Engkau menolong kami ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk melihat syariat Islam berkibar di negeri ini. Berikan kami kesempatan membuat sejarah sebagaimana orang tua kami masa lalu dari Jazirah Soro ini ya Allah. Tolong kami ya Allah agar kami terus menjaga agama ini sebagaimana ikrar kami. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, pada hari ini kami sempat berkumpul. Semoga banyak kebaikan dan perbaikan yang bisa kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.